Betul. Komedinya respon lah. Iya. Enggak. Andre. Andika gini lah lucu deh nak. Andika konten. Cok. Om, aku kan kemarin kan nengok YouTube kan. Nengok YouTube orang nih lah. Kontrakan The Red, wah tahu kalian kan. Yang kontrakan Sinope, Siono. Orang tuh cuman apa aja Cok. Tapi kayaknya orang tuh karena udah terkenal kan. Tapi katanya dia tuh kayak kuantitas Cok, bukan mentingin kualitas. Jadi orang tuh upload aja kayak ngobrol gitu ya. Pintar lah ya. Kayak ngobrol gini ya. Kalau ingin bahas konten mah Dit, nggak bakal Dit. Cuman kalau ya, ya kalau kan kadang ada orang mah kayak jalan di Citayam Fashion Week, nah bilang itu sebuah karya, padahal memang videoan ini ya. Iya, kenapa karya ya? Bikin karya di kayak wawancara tuh karya ya. Apa ini mengikuti sebuah karya? Kan ini yang mempopulerkan nyanyi-nyanyi di Citayam. Kalau nggak nunggu konten Citayam itu nyanyi-nyanyi. Mak orangnya itu dulu di Citayam. Karena penting itu awalnya. Iya sih. Anak yang mencontoh karya ini berhak. Karena ini memulai timbal balik orang-orang Citayam. Nah, kalau kayak Vira yang teki-teki Itu karya menurut aku. nah enggak orang banyak itu memang enggak karya. Menurut aku kayak joget-joget kan, kayak cewek-cewek juga. Salah. Enggak lah joget dong. Tuh? Kayak yang saya misalnya cewek buat konten senyum-senyum gitu. Nah, Itu dibilang karya sih bang. itulah. Coba kamu orang bilang itu karya. Yang kayak itu tuh apa yang si siapa namanya Pek? Yang ngopi-ngopi skui Dilan Bekasi. Iya, Dilan Bekasi. Tapi kalau kita kayak misal aku video ini kan, kita ngobrol kan, kayak nggak nyaman nggak sih? Iya kan. Tapi kalau orang coba nggak ada kamera tuh kayak lepas aja gitu orang ngobrol. Iya, dan orang ngecek nyaman. Udah. Tergantung tempat mereka. Orang-orang tuh kalau nyaman gimana rekam? Kayak gini aja Cok, orang tuh. Karena pekerjaan sehari-hari itu dia performance kan. Iya. Itu beda kalinya. Buah hal nak kehiasan kau. Itulah. Gabut aja orang itu sebenarnya mah. Tapi dapat duit gitu ada. Kalau gabut mah nggak direncanakan. Nggak direncanain. Yang siapa? Kontrakan Sinope. Pengertian itu perencanaan itu mah kan sesuatu yang diniatkan. Kau membiak tangan kau untuk merekam HP itu tidak sebuah rencana. Iya kan? Sama juga orang kan yang baju sholat pakai niat yang harus disebutkan. Usolli fardu lillahi ta'ala kan dia itu. Ada kecil ustaz. Semua di persamaan itu ada kecil ustaz lah. Kita ke masjid saja mengambil itu sudah niat. Berarti kan sama konsep tadi. Pengertian rencana tadi kan sama persamaan itu tuh niat tadi tuh. Iya. Rencana apa? Enggak buat rekam selang cek ya. Kan nggak betul, tapi mah awak rekam cek video itu lah rencana. Nah, itu manusia kan ya. Perbedaannya rencana bikin kuat tidak itu. Kalau ini sistem
keren kan karena kebiasaan. Bisa nggak setiap hari kita Jadi, kok, Kak? ini? Nah, kalau persamaannya tadi kau ngecek rekam stand up. Contohnya gitu lah, kau baru masuk di kafe, baru ngerti kau ada pengingat. Mm-mm. Kau buka di gedung studio Medit, pede lah kau, nggak balik kau. Padahal abang-abang kan tuh di gedung studio. Persamaannya kau kan baru masuk satu awal kau. Mm-mm. Kau Medit, tapi kau ada hebat lagi punya paham satu basicnya lah. Kau buka laptop kau buka itu primer di samping abang-abang tuh. Nah, terus kecilnya kau merekam di kafe umum. Yang ini dah itu. Bakok awak PD kini buat karya terima di kafe umum karena awak lah kebiasaan medit. Iya sih. Bapak stand up di sini. Aneh kan karena nggak biasa. Nggak akhirnya orang tua apa konten sekarang Cok. Anak stand up maksudnya nyanyi di kafe umum. Susah sih dia karena nggak biasa. Orang tua ya sehari-harinya ya beda-beda nih. Orang nih misal nongkrongan dah semuanya megang HP Cok. Jadi orang yang menurut pas orang cerita nih sudut pandangnya beda, nanti orang nih beda pula ini ya Cok. Nguploadnya di konten sini. Dari kamera sini misalnya dapat duit anjir. Simple kali kalau udah terkenal tuh enak Cok. Enggak, maksudnya kan orang tuh kan proses orang tuh kan. Kalau dan bantah maka tekanan penting kuantitas itu kualitas. Kalau kau pentingin kuantitas ya kau terkenal lama nak yang buka. Lama aja. Hah? Lama sih. Akhirnya apa bandingnya? Saya dapat pertanyaan lama terkenal anak kosan deret di Banjar Gigi. Itu kau perkirakan secara logika kau bisa tahu bah? Saya jawaban. Tidak satu orang bisa JJ Cok. JJ lebih terkenal Cok. Karena merencanakan aku isi konten, aku perencanaan konten. Kualitas nak jadi sampai kualitas karena rencananya memang kayak gitu kan. Kalau kau kan Tapi lebih terkenal JJ sih. kan ketika tadi kualitas lebih penting atau kata-kata nakenet. Iya. Kata-kata nakenet. Berarti kita harus cari konsep yang berbeda gitu. Jadi dilihat dari sudut pandang banyak aku lihat dari sudut pandang moralitas atau isinya. Ya. Tapi secara konten kreator jadi berkualitas tak berkualitas. Tergantung sudut Beda-beda. pandang. Beda-beda. Apa yang tergantung sudut pandang. Tapi menurut aku sih dia tuh karyanya aku. Ayo kan. Masa cuman gara-gara itu Ayo. itulah masyarakat Tadi itu. kan aku sudah bilang tadi kan karya DJ memang bagus. Hmm. Cuman kalau kau kembalikan Pak berbicara tentang membuat satu konsep karakter. Iya. JJ dan yakin dalam kehidupan sehari-hari kayak itu. Pasti buat satu konsep kan. Oke, berkualitas nah nyambut konsep berkualitas. Tapi kayaknya dia nggak mikir Cok. Nggak ada di konsepnya tuh doang. Muncul aja. Kau kan Rasa itu gua. ada di kalau ini enggak kalau aku ngecek mah kerja JJ itu enggak memikirkan mah. Kalau enggak memikirkan mah memang bisa undang-undang sama lain kan di endorse. Iya dek selebeu aja. Selebeu. Iya keren. Orang-orang boleh viral tuh ini memikirkan gitu. Entah lah ya. Mau di apa? Mana? Jaga konsistensi lah, tetap bisa. Kalau beda itu kalau menjaga konsistensi. Tapi kalau kecilnya itu kemudian ada kuantitas dan kualitas. Tidak satu orang tahu juga. Kalau nge-spam ya kan, upload. Kalian tahu deh ya. Oh, Nah, tahunya dari mana? Dari konten Radit, tidak dari konten. Ya kan? Nah, Dek Radit nak. Bapak Radit bisa tahu orang dari karena Radit berkualitas kan? Mana menurut kau yang ini? Kalau kau nih Oma disuruh milih
Kalau lebih penting bikin karya satu tapi lama gitu tapi wah gitu dibanding kau bikin karya setiap hari satu tapi nggak terkonsep kurang cuma mana yang kau pilih? Satu lah konsep. Tapi lama. Kalau enggak, orang pilih yang banyak konsep. Yang nggak terkonsep. Tapi setiap hari. Kenapa tuh? Hah? Karena konsistennya. Berarti kau nggak mikirin kualitas gitu. Tak ada kan. Kau kecil tadi mah. Kau kecil jadi kan yang satu maksimal, Maksimal yang pokok. satu lumayan tidak terkonsep gitu ya kalau tadi. Nggak Lumayan terkonsep. tidak- Asal-asalan aja. Tadi kau ngecek mah Nggak. tidak maksimal. Pokoknya nggak maksimal Jadi lah. pilih maksimal itu tidak maksimal. Hmm. Kalau untuk baru awal-awal memang tidak nampak yang nggak maksimal lah. Betul. Karena kemungkinan ini akan ditonton orang lebih banyak. Karena ini nge-spam kan. Bukan berarti dia menuntut kualitas maksimal itu lebih bagus enggak. Tapi pasti nanti ada kau buat. Aku dan namanya barulah kan buat berkualitas. Kalau kau nak ada namanya aku buat berkualitas juga. Kalau kau Pak Adel tadi dah. Bakok kau pilih. Kalau Bang. kata kau kan yang berkualitas cie tadi kan tapi tanamu. Ya. Coba kau pikir, nah, mungkin nggak kalau orang cek karya kau terkonsep langsung terkenal? Nggak mungkin kan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi Ada. iya. Karena satu karya. Ada seorang Indo nih satu karya terkenal lah. Pasti itu satu karya. Pasti ada batu loncat dan satu karya. Iya. Pastinya Sebelumnya berproses. pasti dah bikin juga. Satu orang memulai kayak gitu. Contoh kan, saya sih pak komik kan, Queen. Sebelum ada Bohemian Rhapsody yang berkualitas juga. Iya. Sebelumnya para lagunya yang dia istilahnya kualitas. Nah, dia dari satu album dua album. Baru kan Yang- jadi Bohemian Rhapsody. Kayaknya pasti nanti ada ya. Makanya kita tuh coba aja dulu ya semua. Aku mah beda tadi nyampein kuantitas itu lebih baik mah. Katinku baru mulai. Cuman anak kalau bisa viral dan terkenal pastinya mulai satu itu konsep Rimawan kok kecil nggak mototak itu konsep karena apa? Iya nak. Bahas apa ya? Dia suka nonton apa deh YouTube? Film sih, review film. Review film. Yang ini ya, channel siapa tuh? John still in house. IQ 7. Kenapa? Apa yang bikin kau lebih suka IQ 7 dibanding Saka Hayang gitu? Apa yang bikin Karena kata-kata yang dia munculkan selalu spontan tapi nggak masuk di otak. contohnya? Celana dalam kutang gelantungan. Itu tuh gimana dia tuh Del? Wow. Tapi ribet nggak sih orang yang review film ini nak? Dia tuh sambil bercerita kan. Pasti dia di apa yang mau dibilang itu pasti ditulisan dulu nak. Tapi kebanyakan sih kalau Kurang buat review film kan konten YouTube. Ya, Karena buat review film nggak sedang nonton. nonton dulu. Nonton dulu. Ya bisa satu orang Kayak cuman diceritain aja. cuman Tapi kan perbedaan active susah susah sih. itu dia juga nggak sekolah penempatan definisi dari reviewer film itu Ah, yang cocok diberikan nama reviewer film kah ah, orang-orang yang tahu di bidang film ah. yang menentukan contohnya pak misal di Indonesia kan award dulu film-film award dan semacam tuh si juri-juri yang menentukan yang juara-juara contohnya Dedi Petet kalau menjadi Petet kan ngerti film tuh Ya, kalau kalian yang menonton itu kalian hanya responden yang menonton respon nak, Ya. bukan mereview. ya. Tapi TikTok banyak review-review orang-orang asal-asalan. Bisa lah dia bilang ratingnya cuma segini gitu. Padahal dia nggak. Tapi waktu itu mari ke film tuh gitu.
menurut pandangan dia nggak sih? Enggak menurut pendapat. Contohnya saya sih David Gadgetin. David Gadgetin itu orang IT ya. Mana anak DKP. Bahas sebuah handphone dan seluruh. Karena ini bersudut pandang sebagai konsumen yang menggunakan HP. Ya, sedangkan pengamat IT barunya kaji ke dalamnya kan. Dia betul mah, betul itu film kan nge-review. Kok bisa IQ 7 nih terkenal dia? Dari mana ya, Cok? Aku aja awalnya pandemi, Cok. Pandemi baru tahu IQ 7. Yang cekicrot tuh. Enggak, Ya kan? enggak tahu ah dia nak sama kayak tahu tuh market yang kontrak kanan deret nggak satu orang tahu deret bisa Iya. walaupun yang terkenal banai kalau nonton film tuh kalau kalian riset dulu. enggak kan itu awak tuh mah nonton konten nggak ingin itu lawak Oh, bukan Pertama iseng aja ya cari-cari film kan. Pertama bilang rekomendasi. Butuh rekomendasi kan. Misal kita mau nonton nih, kita nyari rekomendasi film YouTube. Keluar itu IQ7. Karena judulnya yang menarik kan. Terus rupanya pakai narasinya ya. Narasinya bagus juga kan. Kalau dia nonton filmnya enggak pernah cari review orang ini. enggak lah selalu Nggak harus juga. Iya kan? kok Pengen nonton tapi nggak menghabiskan 2 jam gitu kan. Jadi kita dah tahu. enggak, kalau IQ7 itu tuh kebanyakan orang bukan nonton filmnya yang direkomendasi, cuman orang pengen mendengar kata-katanya yang absurd gitu. Jadi orang terhibur. Tapi selain itu kan nengok filmnya juga, Cok. Ya, kalau filmnya lagi rancang, tepatnya kita nonton ulang. Kalau dia ini sudah bisa buat nonton film. Buka jadi di Google misalnya, atau misalnya masuk lawak ke layar kaca dan yang itu website bajakan yang satu, kan? Buka itu, tinggal cari sih kan. Soal horor kan ada genre itu. Ada nih nengok cover ya. Nggak perlu dan harus YouTube dulu. Bapak gitu ya. Bapak anggap kalian pada film yang direkomendasikan Pak Jauh bagus. Kalian nonton tak? Kalian nonton kan? Itu diceritanya semua. Jadi kalian pas nonton tak tuh? Kalian lah punya ekspektasi. Karena ini lah nyampein beberapa scene. Beda sama sinopsis novel. Gimana ringkasan? Sinopsis novel bisa mengartikan contohnya kalau di film itu trailer. Kalau kalian nonton itu yang ngecok galaknya. Kalian nonton rekomendasi. Beda gue kalau rekomendasi nggak salah loh. Soalnya nyampein filmku bagus begitu. Gue menceritakan tentang itu. Gue sinopsis ya. Habis di situ lanjut pak yang duo film duo. Kalau baca itu pastinya detail ya. Kalian nonton malah tak penasaran nih kalian deh. Ini jarang yang nonton lagi. Oke ya, pernah nonton itu. Yang ada film Korea ayahnya di penjara. Miracle Pak nonton di YouTube. Detailnya nggak gitu. Nonton sudah semua. Nggak rapek lah ya. Drama nonton juga. Itu drama ya. Boleh kalian nonton yang Trailer misteri itu. Boleh dijawabnya? Sama kayak kita nonton film tuh, kita nonton kayak berkali-kali. Tapi ada film yang ditonton berkali-kali nggak bosan, tapi jarang sih. Biasanya aku kalau udah nonton film satu nih, nonton lagi tuh kayak kurang aja, nggak tahu kan. Dia bakalan ngapain tuh tahu, makanya nggak enak lagi. Dulu ada satu film yang nggak ditentari nggak lulusan itu. Parasit. Nggak ada bosan. Apa ya, Dek? Ambilannya mungkin kita selera orang-orang ya. Karena ada kepo sih kok asing yang dia Oscar tuh ya, Cok. Yo.
Masa bisa ada scene mah yang ini kok yang benar lah, pak itu benar, yang punya rumah lah, kan kameranya kayak goyang panik. Iya. Dari belakang mah. Pak dia gitu nah, itu kan orang ramai di sekitarnya tuh yang panik itu. Basi suasana syuting itu ya. Di belakang mah. Ya basi ini menggoyang asal goyang, sih mau tahu. Sudah ngeri sih. Tapi ini ke 6A tiba-tiba masuk satu karakter. Ya ikut panik, berarti tinggal kameranya lah. Soalnya filmnya goyang tuh ada kayak warna lah. Aku suka yang kalau yang tadi aku suka sih film yang aku tonton ada itu. Sumpah pengambilannya nih mantap sama iya pengambilannya cahaya sumpah lah Karena Joko Anwar itu hebatnya. kayak nggak ada kesalahan cok, nggak ada yang kita bingung loh misal pengambilannya tuh kayak pas gitu. Yang scene pertamanya kalau kau nonton scene pertama itu pengambilannya cok ngeri kali cok. Nggak aku ceritain dong. Nonton cok coba. Yang pertama seorang anjir. Pengambilannya itu cok. Kadang gitu Nggak aku bayangan apa. kadang yo kan itulah guna genre. Kadang orang ada yang suka sci-fi, horor, komedi gitu. Kadang walaupun di yo kan kita yang pengabdi setan gua apa genrenya horor. Nah, kadang ada orang yang misalnya tapi hantu misalnya bah. Kadang nggak expect dah. Itu tuh walaupun orang ngecek zero mah. Kadang dia biasa sih gitu. Dia tuh kadang nggak suka genre horor. Kayak wah suka genre science fiction bah. Yang kayak jurus-jurus lah, superhero. Action fix. Science fiction tuh bukannya yang kayak ini. Kayak science fiction tuh yang kayak menjelajah ada sains-sainnya tuh cok. Sains. Tapi bisa dikejar nak hero tadi. Sih yang masuk Doctor Strange. Lebih enggak. Iya, itu Iron Man itu di mesin sih. Kalau dia ngecen tadi. itu kan nggak sadar gitu. Nggak superhero, Superhero semua nama superhero science fiction. Doctor Strange itu aku bisa masuk anak ini menjalan kok. Menjalan karena ada dunia multiverse dan multiverse itu memang ada teori ya. Dari Albert Einstein. Aku science fiction tuh yang kayak menjelajah waktu tuh nggak sih? Kan Itu mantap. Doctor Strange kan itu ada dunia lain ini bisa masuk ke dunia itu. Time traveler lah. Tidak selalu kan traveler lah. Iya. Pokoknya kayak ada bahas-bahas ilmiah gitu Kayak robot bisa ya sci-fi. Science fiction pun tidak harus yang robot itu. Intinya ada fakta yang memang ada dasar ilmiah, ada film tadi. Banyak itu yang satu scene itu masuk sentimen. Fiksi ilmiah. Tapi aku kayak bayangin film yang luar tadi yang robot tapi bisa dikecil-kecil. Sana tadi contohnya kan, sana kita lihat di science fantasia, science fiction. science fiction, Ya. itu namanya. Contohnya, biografi Bohemian Rhapsody. Itu dokumenter. Itu dokumenter, cuman bisa dimasukin di foto dimasukin ada satu scene-nya. part, ada satu part barangkali part, ada satu part contohnya satu part si Brian nanya ke Freddie Mercury pas ada di jalan di Tanggiang pengen jadi vokalis ya kan di jalan tuh di Tanggiang tanya aku emang seni ya kan kerja memang kan ada masih Freddie Mercury karena gigi dan Tanggiang ada yang bisa satu kelas lebih tinggi dari orang-orang normal itu bakal dikecil ada penelitian dan si Freddie Mercury mengkutuk itu. Contoh lainnya ada scene si Brian sedang bekerja itu kan kedokteran sedang bekerja itu nyiapin teori dia si Freddie Mercury tentang teori pendengaran kita yang bisa dipakai di musik itu masuk sensor
Fiction tadi itu nggak ngerti kan? Fiction buat fiksi. nggak nyata. Oh, Sama kayak nggak ada di dunia nih loh. Kayak kita misal pengertiannya si fiction itu ini membahas tapi pengetahuan. enggak, yang tapi lebih tahan fiksi, khayalan. Fiksi itu kayak khayalan ya. Bisa sih superhero bisa dibikin Berarti fiksi. emang gitu, Tapi Mas. nggak science juga, fiksi bisa. Fiction gitu Mas. Ini ada sensnya fakta tapi ada fiksinya ngerti deh. Fiksi. semi Spiderman itu fiksi loh. fiksi. Marvel tuh fiksi semua ya. Itu fiksi semua beda aku fiksi kok sama sensasi Beda. Sama juga pencarian tapi sebetulnya yang murah pada itu saya pikir lainnya ayo ini menceritakan lingkungan Birmingham pada zaman itu tapi karakternya fiksi. Nah, tapi ada fakta di dalam itu ada deputi namanya Charlie, ada sudah tuh faktanya ada kerajaan raja Inggris yang pangeran Inggris yang Arthur dulu. Nah, itu kan pemerannya fiksi. Kayak nyamuk, Cok. Kayak nyamuk. Bono merokok. Iya, Cok. Kan daki. Beda 25